laju ke Tambun, derep sama. Itu jualan, pengen ngaji dari sini ke Aziarnya jalan kaki. Tuh makan tuh lihat itu. Perjalanan ngelaju jauh dari Pondok Kelapa ke Tambun kan jauh. Air kagak ada, warung kagak ada, emang kita gak ongkos kagak punya. Asal aus bagaimana, Pak? Datang kurap pinggiran sawah, ngencot air padi, pakai batang padi, tuh yang tua dincot, enak banget. Lah ngencot lagi seger banget, pakai berhenti, emang apa? Ada sisik melik nyangkut di depan. Orang dulu, kelar batang padinya kagak dibuang, dipecahin tengahnya ditiup, jadi gogolio. Orang dulu. Makanya kehidupan zaman dulu lebih enak kayak begitu. Capeknya orang tua kita, nyawa dulu segala macam. Nah sekarang kita udah nikmat kayak begini. Yuk jasa baik orang tua kita ingat. Jangan sampai gara-gara yang kayak begini kita lupa orang tua kita. Kita lupa jasa guru, kita lupa jasa Rasul yang mulia. Dengan adanya peringatan maulid ini, yuk ramaikan musolah Al-Karomah. Ibu-ibu ramein Al-Karomah. Di saat ada peringatan maulid, kalau sholat berjamaah mah gak wajib di musolah, suaminya aja. Laki-laki di musola berjamaah, perempuan tunggu rumah, jaga rumahnya. Emang apa? Emang begitu hukumnya. Jangan semua berjamaah tiap hari ke musola. Silakan aja berjamaah tiap hari ke musola. Keluarga diajak, bini, anak diajak, semuanya begitu. Pulang udah kurus, TV hilang, handphone hilang. Lo orang kagak di rumah disuruh jaga kan begitu. Kalau Ramadan kan beda kemuliaan. Nah makanya contoh Rasulullah yang tadi disampaikan oleh guru kita cuma satu suri tauladan yang mulia dimiliki oleh baginda Rasul. Yang lain punya ada, cuma gak sehebat beliau. Ketika kita jadi imam di masjid, imam terbaik seperti Rasulullah. Bahkan beliau mengajarkan asbabul wurudnya hadis ini begitu. Kenapa ketika sholat Rasulullah gak pernah lama bacaan sholatnya. Beliau udah tahu dia ini punya jamaah, kita mesti paham. Tidak amahadukumun nasu fali khotib. Kalau kau jadi imam di masjid sholat jangan panjang-panjang. Emang kenapa? Ada makmum di belakang. Makmum itu beda-beda. Ada anak kecil, ada orang tua yang pengen berjamaah. Kalau diri kelamaan kakinya otek gede. Ini imam jangan lama-lama, mam. Habis Fatihah rokat pertama cukup, kuliah kan kelar. Rokat kedua kulhu selesai. Ini mah imam mentang-mentang LC, MA, MPH, MPD, PPD, mikrolet, gajah. Kita lah pembrero nih, mohon maaf, kita lah pengengkeng banyak banget. Suara enak, pulung. Jangan mentang-mentang suara enak, abri lagu-laguin. Lah maghrib Isya kan gak asik. Ini pakai lama, dibaca surat Yasin 83 ayat. Tuh orang kan di belakang beda-beda. Ada yang ngajung, ada yang nyesel. Wah, gua tau begini tadi mau ngokok dulu rumah lamaan. Apalagi yang pengen berak, kagak nahan. Kalau tuh udah komat, tak buru-buru dia ditahanin berak. Pas sampai di musola, Yasin, buset. Gue berak kalau kelar, gue cebok masih lama ini gue. Oh, gue deket ngajung, bayang. Nah, makanya itu Rasulullah begitu. Ketika kau salah sendiri, kata baginda Rasul, "Falyutawil masa'a", panjangin kayak kenapa-napa. Nggak punya boncengan di belakang. Itulah manfaatnya ilmu. Kalau kita nggak ada boncengan, bodo amat. Gue baca 3 juz, ini mau digali. Kiran dewek-dewek, buru-buru. Boro-boro kuliah kulhu, tiba-tiba ada surat kan nun, Allahu Akbar. Yasin dong, Yasin, Allahu Akbar. Emang satu ayat, mau dibangetan amat orang ya. Lagi-lagi sembahyang berjamaah jadi imam, mengarah suara jadi kata enak, lagu dah. Boleh usah di Masjidil Haram itu begitu, lain. Di sana orang ngenge, mazhab pada nyampur. Lagi saya udah ngalamin ketika sholat tarawih di Masjidil Haram, ketika saya umroh dulu, itu ada Allahu Akbar. Ini Abdurrahman Sudais lagi jadi imam, lama kan. Betul pengen keciknya pergi aja udah. Ngelewatin aja orang di depan kita, emang ada masalah gak bakal diginiin, orang macam-macam. Selesai kencing balik, masih belum rukun juga. Di sono. Nah di sini kita permisi balik, udah kelar 4 rakaat. Tinggalan. Jangan disamain. Salaman. Di sini ngapa sih? Ada aja orang yang sirik, Pak. Ngapa sih di Jakarta, di Indonesia terutama, asal di sembahyang wirid, di situ salaman. Nah, itu bidah di zaman Nabi kagak ada. Ini Masjidil Haram kagak salaman. Goblok. Di Masjidil Haram kalau salaman wae apa kelar? Orang banyak begitu, sallallahu 3 hari belum kelar, tangan saya kelar. Kepenunggangan. Disamain sama di sono.
Kita sama ibadah, sini ibadah, tinggal ambil kesimpulan yang gampang, mudahin segala persoalan-persoalan kita gampangin. Yang penting aturan main yang datang dari Allah kita ikutin. Dan taubatan nasuha. Kenapa? Kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak yang kita belum lakukan. Makanya udah yang anak muda kayak orang tua kayak sekarang mau udah istiqomah diri, akhlak Rasulullah kita ikuti. Ya, jangan jadi orang yang merasa dirinya paling hebat, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, beliau Imamil Anbiya wal Mursalin, gak pernah sombong. Sekarang pangkat kita apa? Coba kita ngukur dah, saya RT, ya RT, yang kemarin pada rusak bansos bukan dibagi, dia ambilin, sono, kampung saya, ada RT gue gede banget sekarang. Saya mah gede banget pak, apa di WA sama grup katanya Ustaz sendiri katanya baru dapat tolong ambil kelurahan. Nah, gue ambil kelurahan, bukan kita bangga Ustaz. Nah, gue kemarin bukan dianterin katanya nggak sempet nganterin Ustaz kayak apa RTPA awal gitu loh. Masa boleh ngambil ke kelurahan? Gue tuh buka mengencis doang 3 biji. Ya ilah, sama mie gue beli gue janggung. Mana beras sama beras raskin udah kagak enak dimakan. Ya bilang kelurahan dah sama Ustaz pada songong. Ya, jangan manfaatin kehidupan kita di masing-masing yang layak, yang benar, yang luar biasa. Buat apa? Buat kedepannya. Biar pada rapi jabatan kita cuma segitu. Nabi lebih tinggi, luar biasa. Malaikat aja Masya Allah menghormati Rasulullah. Ini kita jangan sampai bangga dengan apa yang kita punya. Tawadu, rendahin hati, rendahin diri. Udah jelas banget tuh. Rasulullah sudah sampaikan begitu mulia dalam Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ada dalam diri baginda Rasul mempunyai sifat rendah hati dan pemalu. Itu Rasulullah rendah hati. Nah kita ini umatnya belajar ya bu, belajar menghormatin suami, sayang sama suami ya bu, taat sama suami. Setelah taat pada Allah dan Rasul, suami itu selanjutnya ya, jangan keluar rumah kalau dapat izin dari suami. Jangan menang lawan sama laki. Ini saya bilangin bukan belain laki, ntar gantian ibu-ibu saya belain ya. Laki itu hormatin, cium tangan sama suami, pulang ngaji kayak dari mana Assalamualaikum, salam bang, ya Allah cium tangan udah. Mana yang ngaji cakep tuh bini kita begitu. Ini mah bini masuk ke rumah gang kaki budak apa busuk kaki gitu ini sombong. Iya udah ngurusin kagak. Kalau malam laki pengen jangan pakai lama-lama, montong pakai ada kode-kode ini udah hem aja udah pasti dulu belag aja belag udah. Laki dehem udah paham, laki gue pengen udah bang tuh gue gak pakai apa-apa gitu. Udah mau di rumah kayak di puncak, pakai sweater, pakai jaket, pakai training, mukuan on. Buka asal malam Jumat lagi sedang saya jam 9 paling maksimal waktu, kamar rapiin bersihin, kunci di pintu, laki ngetok Assalamualaikum, ya Allah laki gue udah pengen, udah panjang udah buka semua. Baju yang tipis, tuh baru perempuan soleha. Kayak di puncak pakai sweater, pakainya lo susah ngerorotnya apa? Terus lighting dibuka nyangkut tadi, diminyakin dulu lama banget, mau perang. Udah barang lo mana paham. Dilihat sama laki biar cakep. Nah ini baru nih, lihat sama laki cakep, cuma cakep tergantung lakinya gue emang. Oh lakinya pelit mah susah sama cakep. Iya, punya laki kadang-kadang pengen ngoleh ganda yang cakep kayak artis Syahrini ini gue demen kayak dia. Mana make upnya? Ini dikasih make up sebulan 60.000, paling budak pipa yang goceng. Yang pink muda motor mati. Pakai itu mulu, mana budak perak goceng ampar-amparan, taruh di mulut dia el kasapan agena. Beli dong Mirabella, Marta Tilaar, Wardah siang malam, sponsnya yang bagus, yang empuk, yang lembut baru. Bini kita cakep bang, ini pelit banget mau bini kasih nih kosmetik yang beli 1 juta. Wah beres. Gua tobat ini udah putih, cakep pakai cepuk. Orang sebat ngerti aja. Cakep udah, itu kan Rasul yang ngajarin. Saya cuma nyampein, emang ada? Nggak ada. Kalau pengen rumah tangga bahagia, yang sering saya sampaikan, Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Kalau pengen rumah tangga bahagia, punya istri yang soleha. Itu dia tuh duluan. Ini saya ceramah bisa begini enak, alhamdulillah. Kalau kita mau berangkat nih, berangkat ya hati-hati ya, cium tangan. Enggak saya ajarin, mau begitu kebiasaannya. Nggak ada masalah, enak, bagi ngomong enak. Coba kalau sedang kita masalah sama bini di rumah, sampai di sini boro-boro ngomong ini kagak enak. Diri dikit, ingat banget bini gue sialan banget. Bapak, uya mau nggak bisa.
Bini gue ada masalah, kalau nggak ada masalah mah enak. Lah bini saya begitu, pulang apa gak pernah tanyain, di situ kaget diem dia mah. Pokoknya saya dapat berkat jadi beres dia mah tuh bini begitu tuh cari. Dulu bini kita kebangetan pintar nyari duit sekarang. Ngayap kagak, di mana tuh dompet tahu, di mana aja. Selipin kaos kaki ketemu juga. Bangetan pintar tuh bini. Aduh, makanya itu yang pertama soleh. Kedua, anak yang taat patuh sama orang tua bikin rumah tangga kita bahagia. Didik pendidikan agama, doain anak kita masukin ke pesantren, ajarin ilmu agama. Kenapa? Aset tuh. Kalau udah kayak begitu kita, ini yang bangga banget orang tua ketika anaknya soleh dan soleha di kuburannya doain orang tua tuh aset mulia. Nih anak ketika dia datang waktu sholat dia doain, kalau dekat kuburannya dia sambil lewat baca fatihah, baca yasin. Nih aset anak kita. Makanya saya pengen mati tertutup, mata rapi, bibir tersenyum menghadap Allah. Anak ketika kita tinggalin pada ilmu agamanya ada, nongkrong di kuburan babanya baca doa, itu yang paling enak. Kadang-kadang anak sekolah di rumah, udah kalau sekolah di rumah kagak pakai sekolah lagi, pakai handphone, pakai wifi. Iya, jagain emaknya mau orang-orang ngantuk mulu. Wifi bareng-bareng, iya mah, gue emaknya tidur, dia berubah ke YouTube. Dia lihat gambar telanjang, wah. Emaknya ngeliat, udah nih, iya mak ini enak banget, iya udah terusin. Dah, kamu jangan lagi ngeliat gituan suruh terusin. Ya, susah. Cara sekolahnya begitu. Zaman dulu sekolah kita kan gak begitu. Makanya udah diajarin sama guru sekarang udah pada mengsok ajarannya. Ya kan dia lagi SD pulang sekolah, apa yang kita baca kalau mau pulang bareng-bareng walaupun ada Kristen di tengah-tengah SD kita. Itu baca surat Al-Asr. Saya ingat banget, bareng-bareng bocah yang kencok Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana. SD juga ada. Nggak tahu artinya baca aja daripada apa, karena ngaji di rumah pada. Begitu tahu artinya, tuh maknain wal asri demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baru paham, ya Allah ini gue baca lagi masih SD. Nggak tahu artinya ternyata orang pada rugi. Ada pengecualian orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya iman kita jaga, amal kita juga kita jagain. Tuh anak-anak kita doain kita di kuburan, ya Allah kita pengen. Makanya pada punya anak di pesantren, insya Allah ilmunya manfaat. Yang belum masuk pesantren, masuk pesantren dah. Pilih pesantren yang benar-benar ikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bukan bangga hati, naudzubillah min dzalik, saya kira punya anak di pesantren Habib Abdullah bin Ali bin Sholeh Al-Atas di Bantar Gebang, Ridwan 2. Udah 4 tahun berjalan karena satu aliyah, itu rajin bocahnya alhamdulillah. Dan bahkan saya nggak nengok-nengokin dah, semua maunya aja. Dan dia kagak pernah mau ingat. Ya, saya keselnya bukan kesel gede, kesel tapi bangga. Itu kalau kita nengokin ke sono, Pak. Saya yang datang ke sono. Waalaikumsalam, Bang. Iya. Tapi dia masih lama, emang apa? Enggak, kalau bebas mau ngobrol aja. Abang mau nyuci dulu, ditinggal saya. Enggak mau ngomong sama saya. Itu bocah lagunya. Bang punya duit? Enggak ada, udah habis nih, kasih. Pulang nggak? Sama sekarang dah. Ntar kalau Habib pulang, ya abang udah di dalam ya, gue usah nyariin. Nah, gue anak begitu amat ya. Lah betul gue di pondok. Liburan Pak, Ramadan liburan, disuruh liburan sama gurunya. 2 hari di rumah beli satan. Ngapa sih Bang? Turun naik tangga mau kamar sama pengen ke pondok, ngapain? Pengen buka di sono, mas kenapa apa? Kagak betah di rumah, kagak betah di rumah. Orang-orang betah di rumah ya, di pondok kagak betah. Pergi bawa peda ke Bantar Gebang. Peda kita nih yang biasa pakai goes, bawa ke dia. 3 hari kagak pulang. Ikut Habib Ahmad kita pengajian, balik lagi 5 hari di rumah gak betah, pergi lagi ke rumah temannya ke pondok lagi. Ya Allah, saya tanya sama Ibnu begini, ini bocah begini, jangan disalahin. Emang anak Ustaz mau udah ada lempangannya. Insya Allah jadi, ya Allah amin. Udah cuman Bib, masa libur kalau pakai kemudian dia pakai pulang apa enggak? Orang pada pulang kagak mau. Di pondok betapa kayak rumahnya dewek tuh. Alhamdulillah, makanya doain aja. Anak-anak kita doain semuanya biar pada lempeng dah urusannya. Ya, anak-anak yang soleh taat patuh pada orang tua. Yang ketiga, pengen bahagia rumah tangga kata baginda Rasul, wa khulatahu sholihin, nyampur sama orang-orang soleh. Kayak begini nih, duduk bareng-bareng. Saya kan nggak tahu nih yang muka Jawa mana, Sunda mana, Betawi mana, nggak tahu. Paling tahu saya terus Betawi. Bisa di sini kan. Yang saya juga emang orang Betawi. Tapi ya nyari Sunda mah biasa wae. Soalnya itu bahasa Sunda ke saya. Orang Sunda mau Betawi kadang suka gak nyambung Pak. Jauh. Apalagi Betawi totok, Sunda totok gak nyambung. Karena sejarah udah terjadi ketika orang Sunda datang ke Jakarta, dia jadi kuli bangunan, disuruh gali sumur tahun 80. Ini
ini orang Sunda. Sumur digali mungkin dalam di atas orang Betawi. Air udah mulai keluar, orang Sunda ngomong ke atas, Mang, taraje. Betawi, taraje, kan orang Sunda taraje tangga, orang Betawi taraje, tara aje. Orang Betawi bilang, luar biasa orang Sunda, sumur udah dalam, keluarnya masih tar aja, hebat. Enggak diambilin, dia kagak paham bahasa. Mungkin dalam, air dingin sedang gue, boy, taraje, hebat. Gue salut sama orang Sunda, air sedang gue masih tar aja, tuh. Sampai seleher, boy, taraje. Kata temannya luar biasa, yang Sunda datang, kebetulan air itu di dalam. Emang apa? Dia tadi masih taraje, ketangga goblok gitu. Ayo paes. Temennya bisa mati di dalam. Taraje tangga. Orang Betawi taraje lah kagak kelar-kelar. Lain-lain kita, suku bangsa beda-beda, tapi nyampurnya sama orang soleh. Biar apa? Besok di hari kiamat kita udah baca doanya ketika kemarin salat tarawih walaupun kita banyakin di lockdown, itu ada doa yang dikatakan alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kita baca besok kalau mati, ya Allah pengen bersama Nabi kumpul orang-orang soleh, orang-orang mati syahid. Di sini kumpulnya orang soleh dulu. Dari mana kayak kita datang bodoh amat, orang kagak pikirin dah, nggak usah diomongin. Mau Jawa, mau Sunda, biar hatinya bersih, mau nyampur rapi. Jawa datang kemari ke kampung sini, dia mau nyampur ikut maulid, Jawa hebat. Begitu. Sunda hebat, Batak hebat. Karena dalam amanat wali pun di situ berbagai macam tuh kemarin. Ada yang namanya Boski dari sebelah sono, ada yang namanya Sukirman, Siomama, Bromo, gitu kan ada. Itu di film itu. Itu nyampur semuanya, nggak dilihat pandang dia suku manapun. Kalau ngikutin kehebatannya, upleknya, uletnya memang Betawi udah pasti ketinggalan. Kenapa? Urat Betawi urat rada-rada magel, males, ogah-ogahan, urat kayu asem. Susah banget diurusin aja tuh Betawi. Maunya apa? Asal pagi kalau belum nyarap, gue piring setengah belum kelar. Gawean rada ogah, angok mulu angok. Ini Betawi bukan ngejelekin. Udah dari dulu tuh, alam udah sunatullah. Kecuali mau merubah dirinya baru hebat. Kalau begitu aja mah kagak kelar-kelar. Jawa jangan salah. Tol Becakayu panjangnya luar biasa. Dari Halim sampai ke Bekasi, becaknya siapa yang ngerjain? Jawa semuanya. Ketika dia pada kerja di bawah rumah saya tanya, Mas ingin di Malang, di Kebumen, orang Jawa, Betawi nggak ada. Ada satu, saya ingat namanya Leman. Ada. Memang lu Betawi nggak tahu? Iya, saya orang Betawi, Bang Haji. Mana di Camat? Wah, lu kayak orang Jawa lu. Saya berusaha kuat Bang Haji. Dapat 3 hari sakit. Mas, Leman mana? Sakit Pak Haji. Kenapa? Berpegel. Kok pusing kayak gini? Jauh pusing tadi 3 orang kuat banget, luar biasa orang Jawa, hebat. Makanya kenapa perniagaan kita kalah sama orang Jawa? Ya bener, terus terang aja, ini bukan begini ngejelekin Betawi, jujur Pak. Ini dagang nih, kadang saya lihat dagangan, saya udah paham banget nih dagangan nih. Rokok banyak, penuh ngekeh Madura. Madura beras dicampur di situ, etalasenya dibikin macam-macam. Itu Madura, dia punya aset. Madura rokok nggak beli ke agen, dia kumpulin arisan, rokok dapat dengan mulangin arisan orang Madura. Hebat luar biasa. Jawa masih mendingan. Betawi Indomie 3 biji dibalurin ke depan. Soto, Indomie kari tinggal 3, asal rebah aja kosong. Betawi itu lagunya. Iya. Tolong aneh kotakan doang, kita mungkin tinggal atuh. Saya paham udah. Tetangga saya malu begitu ya. Betawi udah ini. Susah kalau orang Jawa mau ulet. Dia berdagang di kampung sini enak, punya anak 3 nggak ditaruh di sini, nggak ngeribetin, pulangin kampung titip sama neneknya. Dia dagang uplek, gini nungguin warung, lakinya gojek, beres kan? Lah duit nggak kemana-mana, numpuk terus. Lah Betawi anak 7 nyampur semua. Pagi ngucap mata, anaknya yang pertama keluar minta ciki, hilang rezeki aku.